Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali lagi kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelum kita mau mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapak, kami bersyukur pada hari ini kami dapat kembali melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan. Namun Tuhan, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun kami dalam kami merenungkan firman-Mu. Dan kiranya Tuhan juga selalu mendampingi hidup kami dalam kami menghidupi firman-Mu dalam setiap kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat siang. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai 16. Banyak tanda dan mujizat dibuat oleh rasul-rasul di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri dengan mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tikar, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu oleh roh jahat. Lalu mereka semua disembuhkan. Demikian pembacaan Alkitab kita pada siang hari ini. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema menanti karya Tuhan dalam hidup. Di dalam Kisah Para Rasul tadi Bapak Ibu diberitakan bahwa perubahan hidup terjadi di dalam diri Petrus. Dia yang dulunya hanyalah seorang nelayan yang bekerja menangkap ikan, namun kini dia telah menjadi seorang yang dipakai Allah untuk menangkap manusia. Sehingga Bapak Ibu dikatakan tadi semakin banyak orang yang percaya kepada Allah melalui pekerjaan Petrus. Apa yang dulu pernah dikatakan Yesus tentangnya kini telah digenapi. Ia menjadi seorang yang benar-benar dipakai oleh Tuhan untuk menjalan manusia. Dia diberi karunia untuk menyembuhkan, sehingga melalui karunia itu Bapak Ibu, ia dimampukan untuk menarik orang lain, sehingga makin bertambah orang yang percaya kepada Tuhan. Petrus yang dahulu Bapak Ibu orang yang cenderung temperamen, suka berpikir pendek dan keras, sehingga acap kali Bapak Ibu dia dipandang sebelah mata oleh orang lain. Namun kini kita melihat dia menjadi pribadi yang dihormati oleh banyak orang. Keadaannya telah diubahkan oleh Tuhan. Selain itu Bapak Ibu, kalau kita melihat perubahan secara semacam inilah Bapak Ibu, yang sebenarnya juga dinubuatkan oleh kita melalui Yesaya. Kalau kita baca Bapak Ibu satu bagian dalam Yesaya 29 ayat 17-24, dikatakan umat Allah tidak akan lagi dipandang sebelah mata oleh orang lain yang ada di sekitarnya. Mereka akan mengalami perubahan hidup, sehingga membawa kebaikan bagi orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Layaknya Libanon Bapak Ibu yang menghasilkan buah-buahan, sehingga orang-orang yang hidup dalam kesengsaraan justru akan menikmati buah kebaikan, dan semakin banyak orang yang ingin mengenal Tuhan. Umat Allah tidak akan lagi menjadi malu, sebab mereka melihat karya-karya Allah dinyatakan dalam hidup mereka. Sebuah keadaan Bapak Ibu yang berbeda dari keadaan yang dialami oleh umat Allah pada masa Yesaya, berkarya sebagai Nabi Allah. Nah Bapak Ibu belajar dari kisah Para Rasul tadi dan juga Yesaya,
kita diingatkan bahwa Allah Bapak Ibu senantiasa mampu mengubah keadaan hidup umat kepunyaannya. Ia adalah Allah yang berkuasa untuk memberikan karunia kepada setiap orang pilihannya. Maka Bapak Ibu, sehingga setiap orang itu mengalami perubahan dari apa yang tadinya tertindas menjadi hidup yang penuh kelegaan. Dari yang tadinya malu karena penuh kelemahan menjadi hidup yang memberi kesaksian baik sehingga menarik orang untuk percaya kepada Allah. Memperlihatkan sebuah perubahan yang benar-benar bertolak belakang dari keadaan yang sebelumnya. Maka demikianlah juga Bapak Ibu yang sebenarnya sedang dikerjakannya dalam kehidupan kita. Ya. Tuhan sanggup mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik dari sekarang. Tapi persoalannya Bapak Ibu, apakah kita sanggup mengikuti tuntunannya hingga perubahan itu benar-benar terjadi pada kita atau tidak? Janji Allah Bapak Ibu pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Namun terkadang karena ketidaksabaran kita, karena ketidaksetiaan kita lah yang membuat janji itu tidak nampak dalam hidup kita. Petrus karena ketekunannya, karena kesetiaannya, akhirnya dia mengalami apa yang telah dijanjikan Tuhan kepadanya. Para murid pun demikian Bapak Ibu. Karena kesabaran dan kesetiaan mereka dalam menanti janji Tuhan, akhirnya mereka melihat bagaimana Tuhan, bagaimana karya-karya Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Kini kitalah Bapak Ibu yang diminta untuk sabar dan juga setia di dalam menanti janji Tuhan di tengah kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita belajar untuk sabar dan setia menantikan terwujudnya janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan. Melalui firman ini Tuhan, kami diminta atau diajarkan untuk sabar dan setia di dalam setiap kehidupan yang kami lalui dan kami alami ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik kepada kami, anak-anak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami juga akan melanjutkan kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk selalu setia dan sabar menghadapi pekerjaan-pekerjaan Tuhan atas hidup kami. Inilah doa kami Tuhan yang kami panjatkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, demikian firman Tuhan kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.